Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Rinda Anissa dengan NIM 19010250005. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya berkelanjutan yang berjudul Permasalahan Lingkungan Hidup beserta solusinya dengan dosen pengampu Bapak Hari Naredi. Langsung saja kita simak videonya. Nah teman-teman, sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih itu lingkungan hidup? Ya, lingkungan hidup adalah suatu aset yang ada di bumi yang harus kita jaga, rawat, dan kita lestarikan keberadaannya. Saya pernah menemukan sebuah slogan dengan kata-kata jagalah kebersihan, yang artinya kita semua yang hidup di dunia ini harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih dan indah. Dengan hal tersebut, kita dapat hidup sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian atau bencana. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lalu, apa itu kerusakan lingkungan hidup? Nah, kerusakan lingkungan hidup merupakan proses penurunan mutu lingkungan hidup. Kerusakan itu ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora dan fauna. Tahu nggak teman-teman, bahwa penyebab kerusakan lingkungan hidup itu dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, dikarenakan faktor alam, dan yang kedua karena faktor ulah manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam. Yang pertama itu ada gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempengan bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Berdasarkan hasil riset dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG tercatat mencapai 8.264 kali sepanjang tahun 2020. Angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya, yang mencetak hingga 11.515 gempa. Maret merupakan bulan dengan kejadian gempa bumi terbanyak hingga 965 kali guncangan atau 11,7% dari total gempa bumi pada tahun 2020. Berdasarkan hasil riset yang kedua dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tercatat terdapat 1.733 bencana alam yang terjadi di tanah air sejak 1 Januari hingga 6 Juni 2022. Salah satunya yaitu gempa bumi yang tercatat sebanyak 11 kali kejadian. Nah, teman-teman sekalian, ternyata gempa bumi yang paling dahsyat di Indonesia salah satunya ada di Aceh. Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter di dasar Samudra Hindia lepas pantai Sumatera. Gempa dahsyat ini menelan korban jiwa sebanyak 230.000 jiwa dan puluhan ribu bangunan hancur terhempas gelombang tsunami. Akibat dari gempa bumi ini, yang pertama, banyak bangunan yang roboh, yang kedua terjadinya tanah longsor, yang ketiga terputusnya jalur transportasi, yang keempat permukaan tanah menjadi retak, dan yang kelima jatuhnya korban jiwa. Nah, terus bagaimana sih cara mengatasinya kalau ada gempa bumi? Yang pertama, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, berlindung di bawah meja. Yang ketiga, jaga jarak aman dari jendela. Dan yang keempat,
jaga jarak terhadap benda-benda yang rawan jatuh. Yang kelima, tunggu gempa berhenti. Yang keenam, turun menggunakan tangga darurat. Dan yang ketujuh, menuju ke titik kumpul. Yang kedua, ada gunung berapi meletus. Gunung berapi meletus adalah fenomena yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Berdasarkan hasil data dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ada 156 letusan gunung berapi di Indonesia sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2020. Jumlah letusan gunung berapi ini pada tahun 2020 meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2019 ada 7 letusan gunung berapi di tanah air. Laporan BNPB mencatat letusan gunung berapi tertinggi dalam satu dekade terakhir yaitu pada tahun 2018 jumlahnya ada 63 letusan. Sementara jumlah letusan gunung berapi terendah dalam 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2012. Totalnya hanya ada 4 letusan gunung berapi. Gunung berapi meletus yang paling besar ada di Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan pernah mengacaukan iklim dunia. Konon, akibat letusan Krakatau, iklim bumi menurun 1, Celcius 5 tahun berturut-turut. Letusan gunung ini memakan sekitar 30.000 korban jiwa meninggal akibat salah satu letusan gunung terdahsyat di dunia ini. Akibat letusan gunung berapi yang pertama itu ada gangguan pernapasan, yang kedua gas beracun, yang ketiga kerusakan lingkungan, yang keempat dapat mematikan lingkungan sekitar, dan yang kelima kebakaran hutan dan lahan. Solusinya adalah yang pertama tidak panik dan tetap tenang, selalu waspada dalam beraktivitas. Yang kedua gunakan masker dan kacamata untuk antisipasi jika beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, pantau perkembangan aktivitas gunung berapi melalui sumber informasi yang terpercaya. Yang keempat, jangan mudah percaya dan menyebarluaskan berita hoax yang dapat meresahkan warga sekitar. Dan yang kelima, bagi para pendaki gunung, seluruh kegiatan pendakian ditutup. Berikutnya, yang ketiga itu ada banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam, misalnya hujan yang terus-menerus. Berdasarkan hasil data BNPB mengatakan bahwa banjir masih menjadi bencana alam yang paling sering terjadi. Pada bulan 1 Januari hingga 26 April 2022, ada sebanyak 536 kejadian banjir di dalam negeri sejak awal tahun ini. Kemudian jumlah banjir semakin bertambah dari tanggal 1 Januari hingga 6 Juni 2022. Jika diakumulasi, ada sebanyak 682 kejadian banjir di dalam negeri sejak awal tahun ini. Banjir terparah di Indonesia ada di ibu kota Manado. Akibatnya 18 orang tewas, ribuan rumah rusak, serta ribuan orang mengungsi. Banjir terjadi karena hujan deras yang mengguyur Manado selama 2 hari. Akibatnya banyak rumah yang tergenang oleh air banjir. Lalu merusaknya sarana dan prasarana. Dapat menyebabkan tanah longsor. Masyarakat sulit untuk pergi ke tempat kerja dan menimbulkan korban jiwa. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu jangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai dan selokan. Yang kedua itu melakukan tebang pilih dan reboisasi. Yang ketiga, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Yang keempat, memperbanyak lahan terbuka hijau. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kerusakan lingkungan hidup karena ulah manusia. Yang pertama itu ada kebakaran hutan.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019, jumlah luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649.258 hektar. Pada tahun 2020, luas hutan dan lahan yang terbakar menurun jadi 296.942 hektar. Sedangkan pada tahun 2021, sebanyak 358.867 hektar. Jumlah tersebut meningkat 20,85% dibandingkan pada tahun 2020. Akibatnya yang pertama, berdampak pada keanekaragaman hayati. Yang kedua, asap hasil kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penglihatan. Yang ketiga, meningkatkan resiko kekeringan akibat sumber mata air yang hilang. Lalu yang keempat, potensi terjadinya pemanasan global akibat gas karbon dioksida yang tersebar ke udara dalam jumlah yang besar. Yang kelima, asap tebal dan meluas juga akan mengurangi jarak pandang, baik untuk transportasi darat, laut, maupun udara. Lalu, solusinya adalah yang pertama, memperketat penjagaan hutan. Yang kedua, ikut menjaga dan melestarikan hutan dengan tidak membuat api unggun atau membuang sampah putung rokok secara sembarangan. Yang ketiga, memperketat izin pembukaan lahan dengan cara tebang bakar. Yang keempat, mengawasi dan memantau titik-titik rawan hutan terbakar. Dan yang kelima, menyiapkan pos-pos yang tersebar di dalam hutan guna mengawasi titik rawan. Yang kedua, pencemaran sungai. Ada banyak desa atau kelurahan di Indonesia yang mengalami permasalahan lingkungan, salah satunya berupa pencemaran air. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sepanjang tahun 2021 terdapat 10.683 desa atau kelurahan yang mengalami pencemaran air. Pencemaran air yang paling banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dengan 1.310 desa atau kelurahan setempat. Kemudian ada Jawa Barat dengan 1.217 desa atau kelurahan. Jawa Timur ada 1.152 desa atau kelurahan. Kalimantan Barat ada 715 desa atau kelurahan. Lalu ada Sumatera Utara ada 673 desa atau kelurahan. Kalimantan Tengah ada 610 desa atau kelurahan. Sumatera Selatan ada 440 desa atau kelurahan. Kalimantan Selatan ada 356 desa. Jambi ada 390 desa, dan yang paling rendah ada di Aceh yaitu 350 desa atau kelurahan setempat. Akibat dari pencemaran sungai, yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, hewan-hewan yang ada di air dapat mati. Yang keempat, meningkatnya kecepatan reaksi kimia. Dan yang kelima, terjadinya banjir akibat penumpukan sampah di dasar sungai. Solusinya adalah yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar dan rutin, melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Dan yang kelima, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang terakhir, ada global warming. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar adanya, suhu bumi yang semakin lama semakin naik. Menurut survei Lowy Institute, pada tahun 2021 ada 36% responden Indonesia yang menganggap pemanasan global sebagai masalah serius dan negara perlu mengambil langkah antisipasi tegas berapapun biayanya. Proporsi kelompok ini meningkat dibanding satu dekade sebelumnya yang hanya 31% pada tahun 2011. Di sisi lain, pada tahun 2021 ada 38% responden yang menganggap masalah ini pemanasan global belum begitu serius.
dan negara hanya perlu mengambil langkah antisipasi berbiaya rendah. Proporsi kelompok ini turun dari tahun 2011 yang presentasinya mencapai 48%. Pada tahun 2021 ada juga 26% masyarakat yang bersikap skeptis. Kelompok ini belum yakin bahwa pemanasan global merupakan masalah dan beranggapan negara tidak perlu mengeluarkan biaya antisipasi apapun sampai masalah ini bisa dipastikan kebenarannya. Proporsi kelompok ini meningkat dibanding 13% pada tahun 2011. Survei ini dilakukan selama periode 29 November sampai 24 Desember 2021. Survei ini melibatkan 3.000 responden berusia di atas 17 tahun yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Akibat dari global warming atau pemanasan global yang pertama itu ada kepunahan beberapa spesies hewan dan tumbuhan, yang kedua penipisan lapisan ozon, yang ketiga perubahan iklim yang ekstrim di berbagai wilayah di bumi, yang keempat cuaca dan curah hujan yang tidak menentu dapat mengganggu hasil-hasil panen, yang kelima berpengaruh terhadap kesehatan pada makhluk hidup. Solusinya adalah yang pertama tidak melakukan penebangan liar dan pengundulan hutan, yang kedua melakukan reboisasi atau kegiatan penghijauan, yang ketiga melindungi dan menjaga lingkungan dengan menggunakan energi listrik yang secukupnya, yang keempat mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, dan bahan bakar organik lainnya, dan yang kelima memberikan pendidikan agar masyarakat memahami tentang pengertian dan dampak dari adanya pemanasan global tersebut. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan apa itu AMDAL. Apa sih singkatan dari AMDAL itu? Nah, singkatan AMDAL adalah analisis mengenal dampak lingkungan hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Menurut PP nomor 27 tahun 1999, AMDAL ialah suatu kajian mengenai dampak yang ditimbulkan dalam hal pengambilan keputusan kegiatan. AMDAL bertujuan untuk menghindari dampak, meminimalisasi dampak, dan melakukan mitigasi dan kompensasi dampak. AMDAL sebagai environmental safeguard bermanfaat untuk yang pertama, pengembangan wilayah, yang kedua sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, yang ketiga pemenuhan persyarat utang atau loan, dan yang keempat rekomendasi dalam proses perizinan. Pentingnya AMDAL adalah untuk menjaga rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Manfaat AMDAL bagi pemerintah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan dan menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan. Sementara manfaat AMDAL bagi masyarakat yaitu mengetahui dari awal dampak dari suatu kegiatan dan terlibat pengambilan pada proses keputusan. Nah, pesan dalam video ini adalah lingkungan hidup sudah menjadi keharusan yang harus kita jaga. Bila terjadi kerusakan lingkungan, itu akan bersifat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Kita semua harus mengatasinya dan memperbaiki masalah tersebut. Pelaku kerusakan lingkungan harus mendapatkan pelajaran atau peringatan bahkan hukuman karena telah membahayakan dirinya dan orang sekitarnya yang sudah seharusnya kesadaran manusia dalam mengelola lingkungan hidup harus lebih ditingkatkan untuk melestarikan lingkungan. Karena lingkungan merupakan penunjang hidup manusia dan tepat
hidup manusia. Apabila lingkungan buruk, maka kehidupan manusia juga akan kena imbasnya. Pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang bisa dilakukan manusia. Baik, sekian penjelasan video mengenai permasalahan pada lingkungan hidup beserta solusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.